Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nuridayanti dari kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum jual beli ijon atau borongan dalam Islam. Oke, sebelum kita mengetahui apa sih jual beli ijon itu, maka lebih baik kita mengulas sedikit apa yang dinamakan jual beli. Nah, jual beli ini merupakan transaksi dengan bertukar menukar barang bernilai dengan alat pembayaran yang sah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang telah dibenarkan oleh syarat dan telah disepakati. Nah, di sini tukar menukar barang bernilai dengan alat pembayaran yang sah ini kalau pada zaman sekarang itu adalah uang. Tetapi kalau pada zaman dahulu itu ada yang namanya tukar menukar barang dengan barang. Jadi kedua barang itu mempunyai nilai yang hampir sama atau mereka menyebutnya dengan barter. Nah, juga dapat kita lihat pada gambar di samping ini seperti di pasar ya, dan ini terjadi ketika zaman dahulu, zaman Nabi, ini kayak di Arab ya. Nah, jadi dapat kita katakan kalau jual beli pada zaman dahulu sudah ada dan terus berjalan sampai sekarang, maka hukumnya itu memang sah. Atau dapat juga dikatakan bahwa jual beli itu halal atau boleh, karena Nabi Muhammad sendiri juga dulu sempat berprofesi sebagai pedagang. Kemudian selanjutnya yaitu ada rukun jual beli. Ada 3 di sini. Yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ini harus ada ya, kalau tidak ada maka yang namanya jual beli juga tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua yaitu ada barang yang diperjualbelikan. Nah, barangnya di sini harus jelas. Barang yang diperjualbelikan itu juga bukan barang yang terlarang, baik itu dilarang secara agama. Contohnya itu barang yang dilarang itu seperti jual beli khamar. Nah, itu kan haram, nah itu juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga yaitu adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Kemudian selanjutnya yaitu ada syarat sah jual beli. Yang pertama, orang yang melakukan akad jual beli adalah berakal juga balik. Jadi orang yang melakukan transaksi itu orang yang dalam keadaan sehat, dia berakal atau dalam keadaan tidak gangguan jiwa. Lalu di sini kenapa tertulis balik? Tapi kenapa kok anak kecil yang belum balik itu sudah jual beli di sekitaran rumah kita? Itu kan banyak. Nah, itu terkecuali ya guys, kalau mereka buat beli jajanan-jajanan itu tidak apa hukumnya, karena kan bisa jadi mereka juga dimintai tolong oleh kedua orang tuanya untuk membelikan sesuatu di warung terdekat. Yang tidak diperbolehkan di sini, semisal ya ini ada kejadian seorang keluarga kaya raya, ini dia hanya mempunyai seorang anak, dan pada saat itu salah satu orang tuanya itu meninggal atau kedua orang tuanya meninggal, maka otomatis warisannya itu akan jatuh ke anaknya tadi. Nah, pada saat dia berusia masih dini, misal pada usia 7 tahun ya, dia sudah punya harta yang berlimpah dan dia ingin membeli sebuah mobil yang harganya ratusan juta. Nah, ini jual beli yang seperti ini yang belum diperbolehkan. Anak kecil itu belum boleh bertransaksi. Dia boleh bertransaksi jual beli apabila nanti dia sudah balik. Dan jadi pada intinya kalau belum balik, untuk melakukan transaksi yang mengeluarkan uang yang banyak itu harus ditunda dulu, keinginannya harus ditunda dulu, nanti ketika dia udah balik baru boleh di. Kemudian yang kedua yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini melakukan transaksi dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian yang ketiga, harga dan barang yang diperjualbelikan jelas. Baik jelas asal-usulnya, dan juga jelas barang itu emang boleh dijual gitu. Kemudian yang keempat yaitu ada ungkapan ijab dan qabul. Nah, selanjutnya kita masuk ke jual beli ijon. Apa sih sebenarnya jual beli ijon? Nah, ijon sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini merupakan pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli ketika sudah masak
atau kredit yang diberikan kepada petani, nelayan, atau pengusaha kecil yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah. Tapi sebenarnya ijon ini dari sejak zaman Nabi itu sudah ada, dan dalam bahasa Arab ini berasal dari kata muhadoroh yang berarti transaksi jual beli buah-buahan dan biji-bijian dari hasil perkebunan yang masih belum masak dan masih berada di pohonnya tanpa dipetik terlebih dahulu. Kalau di Indonesia, khususnya di pedesaan ini paling banyak biasanya itu pada jual beli padi ataupun cengkeh dan lain sebagainya. Tapi kalau di zaman Arab itu dulu seperti buah-buahan, dan itu buahnya itu masih terlalu muda. Kemudian hukum jual beli ijon dalam perspektif Islam. Dulu pada zaman Nabi ini Rasulullah telah melarang sistem jual beli dengan sistem ijon karena mengandung gharar atau kesamaran ataupun ketidakjelasan barangnya yang tidak jelas. Karena kan tadi kalau di Arab itu buah-buahan itu masih dalam keadaan yang sangat muda dan belum masuk waktu panen. Jika sudah dilakukan kesepakatan jual beli di awal, ditakutkan nanti di kemudian hari ada terjadi serangan hama ataupun hama yang menyebabkan kualitas dari pada buah-buahan itu tadi menurun, sehingga dikhawatirkan akan ada salah satu pihak yang dirugikan dari hal tersebut. Padahal dalam jual beli itu seharusnya tidak ada yang dirugikan. Dapat dilihat dari beberapa hadis di sini, yaitu yang pertama dari hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang untuk menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya. Dan yang kedua yaitu ada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah melarang muhaqolah, muhadoroh atau ijonan, mulamasah, munabasah, dan muzabanah. Dari muttafaq alaih, Rasulullah telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli. Nah, dari hal tersebut, para ulama ini menyepakati bagaimana sistem ijon yang sebenarnya dilarang itu, yaitu sistem ijon yang dilarang adalah yang mengandung unsur gharar atau unsur ketidakjelasan alias kesamaran tadi. Karena gharar itu bisa macam-macam, bisa dalam kuantitas, kualitas, dan harga, serta waktu penyerahan barang. Nah, karena di Indonesia juga banyak terjadi sistem jual beli dengan ijon, tetapi memiliki beberapa perbedaan dengan yang diterapkan oleh masyarakat Arab pada zaman dulu, pada zaman Nabi. Di sini ada beberapa ulama yang memberikan alternatif atau solusi terkait dengan sistem yang mereka jalankan. Yang pertama ini ada dari Imam Abu Hanifah atau Fuqaha Hanafiyah. Apabila dalam akad mempersyaratkan harus dipetik, maka sah, dan pembeli atau pula wajib memetiknya setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari penjual. Yang kedua, apabila dalam akad tidak diikuti persyaratan apapun, maka diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, apabila akad mensyaratkan buah tersebut tidak dipetik atau tetap di pohon sampai benar-benar masak, maka akad tersebut fasad. Kemudian, menurut jumhur ulama, juga ada 3. Yang pertama yaitu, jika buah benar-benar sudah layak panen, maka akadnya sah. Baiknya untuk jual beli dilaksanakan secara mutlak dengan syarat dipetik atau tidak langsung dipetik. Kemudian yang kedua, jika buah memang belum layak panen, apabila disyaratkan tidak langsung dipetik, hukumnya tidak sah, karena menurut jumhur ulama, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti itu tidak akan terjadi apabila buah langsung dipetik. Yang ketiga, jual beli yang belum pantas dipanen atau masih hijau ataupun terlalu muda secara mutlak tanpa persyaratan apapun itu adalah batal. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi jual beli ijon. Ini ada 2. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, ini juga menjadi faktor yang utama karena
tanpa pemenuhan kebutuhan pokok, manusia ini juga tidak akan bisa menjaga keberlangsungan hidupnya. Beberapa dari mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, biasanya mereka terpaksa menjual hasil panennya terlebih dahulu jika belum masak untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak, seperti misalnya mereka butuh makan, butuh biaya untuk sekolah anaknya, atau biaya yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan agama. Pengetahuan agama ini sebenarnya sangat penting sekali, karena sebenarnya dalam Islam ini juga sudah secara rinci diatur kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Jadi jika masyarakat ini memahami betul bagaimana hukum dalam agama, dalam bersosialisasi, dalam bertransaksi, dalam kita beretika, itu kan sudah ada semua. Nah, jadi kalau kita paham, dapat memilah yang baik mana, yang buruk mana, dan sistem yang baik mana, yang diperbolehkan yang mana, maka dilaksanakan. Terus ada sistem yang jual beli yang tidak diperbolehkan, nah itu seharusnya kan ditinggalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu keinginan lebih manusia. Kenapa keinginan lebih manusia ini menjadi salah satu faktor pendorongnya dari dalam? Karena kita tahu manusia ini memang sifatnya tidak pernah puas, selalu ingin lebih, lebih, dan lebih. Keinginan manusia ini selalu dituruti oleh dirinya sendiri untuk memenuhi nafsunya saja. Karena ditakutkan nanti jika dalam sistem jual beli ijon ini, takutnya mereka ketika bertransaksi di antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, itu ada yang mereka tidak ada, jadi hanya ada satu pihak saja yang diuntungkan. Nah ini takut terjadi karena yang satu pihak tadi memiliki cara-cara tertentu untuk memuaskan nafsunya. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Ada dua faktor. Yang pertama yaitu budaya dan situasi. Budaya, situasi ini sudah menjadi karakter dari diri masyarakat, dan juga sistem jual beli padi dengan borongan ataupun cengkeh ini kan sudah menjadi tradisi turun menurun dari masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan adat istiadat. Jadi itu sangat mempengaruhi kenapa sampai saat ini masih terjadi jual beli dengan sistem seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu ada eksistensi kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang di sini dimaksud adalah mereka yang sebagai pandangan atau sebagai panutan orang-orang di sekitar dalam suatu permasalahan. Jika misal dalam kelompok masyarakat itu menganut sistem jual beli ijon, di mana dia mendapatkan keuntungan yang begitu banyak, maka orang di sekitarnya otomatis akan tertarik dengan bagaimana sih sistem yang dia lakukan sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang begitu banyak seperti itu. Tetapi yang perlu diingat dalam jual beli ini juga harus ada kedua belah pihak ini saling diuntungkan, tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian selanjutnya yaitu ada sisi positif dilarangnya jual beli ijon. Yang pertama yaitu adalah untuk mengoptimalkan objek yang digunakan untuk jual beli, dan yang kedua yaitu menghindarkan penyesalan dari pihak penjual maupun pembeli. Nah, contohnya yaitu ketika hasil yang dipanen ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, bisa saja hasilnya nanti kurang dari perkiraan atau juga musibah sebelum panen sehingga kualitasnya menurun. Karena dengan sistem jual beli ijon ini kan kita tidak bisa memperkirakan, tidak bisa menentukan secara pasti berapa sih bobot dari buah ataupun barang tanamannya itu tadi. Penjual dan pembeli ini hanya mengira-ngira dan menyepakati harganya sekian, seperti itu. Kesimpulan. Dari beberapa yang sudah kita bahas sebelumnya, ada 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari muhadharah atau jual beli ijon, yaitu merupakan transaksi jual beli buah-buahan dan biji-bijian dari hasil perkebunan yang masih belum masak
dan masih berada di pohonnya tanpa dipetik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu mengenai asal hukumnya. Asal hukum jual beli hijab ini sebenarnya dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Rasulullah karena mengandung kegororan. Namun ketika kita melihat pada kegiatan masyarakat yang terjadi pada saat ini dalam praktiknya terjadi perbedaan yang seperti yang dilakukan pada zaman Nabi. Maka ada beberapa ulama yang memperbolehkan dengan melihat ketentuan mengapa hal tersebut diperbolehkan. Contohnya, ketika kita menjual padi. Nah, padi itu sudah waktunya panen, sudah masa, dan sebenarnya sudah siap untuk dipanen. Kalaupun dipanen sekarang itu juga sudah tidak apa-apa. Nah, di situ pada saat masih di dalam pohonnya, di dalam tangkainya itu penjual dan pembeli itu melakukan kesepakatan harga dan mengenai waktu panen. Nah, ini diperbolehkan karena kita kan sudah mengetahui seperti apa sih kualitas dari barang yang dijual tadi. Seperti itu. Karena pada zaman Nabi itu dilarang karena mereka memang menjualnya itu pada saat memang benar-benar belum dalam keadaan masak, masih kalau buah itu masih hijau gitu. Jadi kita takutnya nanti kan ada serangan hama sehingga kualitas buahnya itu nanti menjadi menurun. Jadi salah satu pihak atau dari pihak pembeli nanti bisa jadi kecewa. Kemudian yang ketiga yaitu ada faktor yang mempengaruhi jual beli hijab. Itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal yang meliputi pemenuhan kebutuhan pokok, kurangnya pengetahuan agama, serta keinginan lebih manusia. Dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal yang meliputi budaya, situasi, serta eksistensi kelompok masyarakat tertentu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.